Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Setelah sekian lama ya saya tidak tampil. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut mensupport, mendoakan proses melahirkan saya kemarin ya. Sekarang sudah hari ke 20 mungkin ya. My baby sudah 20 hari. Nah, sesuai sama judul dan thumbnailnya ya, saya mau menceritakan sharing sedikit ya perjalanan kemarin pas mau melahirkan yang kedua ini lumayan lancar dan cepat, tapi kisahnya bener-bener pokoknya luar biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe, like, comment, and share. Oke, sebelumnya aku ucapin makasih ya buat teman-teman yang selalu mensupport, selalu mendoakan biar lahiranku lancar, selamat, normal. Dan ini benar-benar lancar di luar dugaan karena spontan juga ya. Pas hari itu aku gak ngira aku mau lahiran karena tidak ada keluar flek sama sekali. Biasanya kan beberapa hari sebelumnya juga keluaran gitu, ini tidak ada. Bahkan pas dicek sama bidannya juga malah bilang oh ini masih jauh, katanya masih lama. Tanggal 26 April ya, 26 April itu aku masih berpuasa teman-teman ya, meskipun sebenarnya sih sebelumnya udah disarankan tidak berpuasa, tapi ya sayang gitulah, aku masih mau berpuasa gitu. Aku yakin aku kuat, baikku kuat, jadi aku paksain puasa aja. Nah pas tanggal 26 pun pas malamnya mau lahiran itu masih berpuasa, tapi siangnya jam 2an itu udah bener-bener gak kuat dan aku takut ya kalau aku dehidrasi gitu, gak ngira aku mau lahiran. Jadi pas jam 2 itu cuma minum, bukannya itu minum gak apa-apa lah bocor sehari kataku. Udah minum dan jam 3 itu ke bidan mau ngecek aja gitu, karena ini tuh kontraksi palsu apa dehidrasi gitu kan. Sama suami ya, tadinya suami ngajak pakai mobil ya nah gitu, tapi aku gak mau rame ya, gak mau rame orang rumah gitu, jadinya pakai motor aja. Padahal udah sangat-sangat luar biasa, pelan-pelan aja kata aku, gak apa-apa pakai motor aja. Dan bilang aja mau kontrol gitu atau mau ngabuburit lah. Dan sampai di bidan itu asaran ya, sekitar asaran, dicek ternyata baru pembukaan 1, dan kata bidan itu masih sangat jauh. Tapi aku bilang aku sudah gak kuat, ini sudah beda dari biasanya gitu, kontraksinya juga udah sangat kenceng banget gitu, pokoknya udah luar biasa. Terus aku ceritain juga dulu juga pas anak pertama gitu, pembukaannya itu lama. Pembukaan 2 hari Senin, brojolnya hari Rabu. Jadi ini gimana ya, tapi tidak sekuat gini kontraksinya. Kalau ini baru pembukaan 1 tapi udah luar biasa gitu. Aku gak kuat kata aku ke bidan. Ya udah kata bidan, ke Tasik aja ke dokter kandungan gitu, minta solusi di USG dulu. Habis itu baru gimana kata dokter, mau lahiran langsung di sana atau
gimana gitu, minta pendapat dokternya. Terus kata bidan ada kemungkinan kalau begitu ceritanya bisa disesar katanya. Aku sudah gimana ya, sudah pasrah. Mendengar kata sesar juga nggak takut saat itu karena udah ya Allah gak kuat gitu. Ya setelah runding sama bidan ya udah, aku sama suami langsung memutuskan ke Tasik ya, ke rumah sakit. Tadinya mau dicek dulu di USG, ternyata jadwal USG-nya itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Tapi di perjalanan itu Masya Allah, Allahu Akbar pokoknya. Kalau Allah tidak menguatkan mungkin saya tidak kuat teman-teman. Ternyata ya kayaknya selama di perjalanan itu pembukaan terus bertambah. Coba bayangin ya, wanita yang pernah melahirkan pasti paham lah gimana rasanya pembukaan. Dan itu aku lalui pembukaan dari 2 mungkin ya, dari 2 sampai pembukaan lengkap itu di perjalanan. Dan itu naik motor teman-teman, di apa dibonceng sama suami sampai pokoknya berhenti dulu ya, udah intens banget, udah mungkin ada 3 menit sekali kan, bukan 5 menit lagi. Merasakan kontraksinya itu semakin sering semakin kuat juga. Sebenarnya suami sih dari mulai pas melihat aku udah gimana gitu, dia maunya pakai mobil gitu. Waktu itu juga mau pulang dulu biar aku di bidan dulu, mau pulang mau nyari mobil gitu. Tapi aku tetap kekeh, ngeyel lah, gak apa-apa pakai motor juga aku kuat gitu, pelan-pelan aja. Tapi ternyata Masya Allah untung gak berujung di jalan. Nah terus karena anakku yang perempuan itu puasa ya, jadi ya biar di mana ya, di Dadaha kalau gak salah, di situ biar nyari jajan dulu ya, meskipun perut udah Masya Allah luar biasanya. Aku nunggu di trotoar itu kayak di film-film gitu, nah sambil megang tangan sendiri gak kuatnya, luar biasa. Tapi gak pernah kepikiran itu mungkin apa ya, sedang nambah pembukaan. Aku ngiranya ya kontraksi aja, emang benar-benar mau lahiran ini. Cuman pikiranku pembukaan pasti baru 1 atau 2, karena dulu juga lama gitu ke pembukaan lengkapnya. Jadi di perjalanan itu sudah pasrah, ya Allah yang penting aku sudah berusaha, sudah ikhtiar selama kehamilan, sudah pokoknya olahraga, sudah ngelakuin ini itu, sudah baca surat ini itu, pokoknya segala macam gitu ya, ikhtiarnya sudah full lah gitu ya, sudah pol. Berdoa juga ya sudah, ikhtiar sudah, hasil ya aku serahkan gitu. Kalaupun akhirnya aku harus disesar ya tidak apa-apa, aku pasrah gitu. Di perjalanan aku mikirnya gitu, karena nggak kepikiran itu nambah kontraksi semakin kuat itu. Aku nggak kepikiran kalau itu nambah juga pembukaannya. Aku pikir pembukaan baru tetap aja lah mungkin segitu. Nah udah sampai lah ya ceritanya, sampai setelah ke rumah sakit. Pas sampai di sana ya karena COVID ya, anakku gak boleh masuk. Ya Allah rasanya gimana gitu, anakku gak boleh masuk. Aku takut juga anakku di luar gitu, karena anak sehat berumur 12 tahun ke bawah itu harus tunggu di luar. Kata aku ke suami ya biar aku aja yang isi pendaftaran itu. Nah meskipun sambil sama perut yang karena aku khawatir sama anakku yang nunggu gitu di luar. Perjalanan dari Manonjaya ya, dari rumahnya bidan ke rumah sakit itu
gak tahu berapa jam ya, pokoknya hampir maghriban lah ya. Berhubung anakku puasa gitu, jadi aku suruh nyari lagi apa makanan gitu buat buka, sambil nyari apa musola gitulah. Aku mau, kalau di musola rasanya beda gitu, mau suami nyari musola. Nah, jalan dari rumah sakit itu ke musolanya, padahal masih musola rumah sakit juga, aduh cuman selangkah dua langkah kerasa, baru selangkah kerasa lagi. Suami sambil ngomel-ngomel sih, aduh ini harusnya sih udah kayak gini mah diem katanya. Aku bilang aku juga sudah gak kuat juga kalau harus nunggu USG jam 7 malam. Jam 7 malam kan itu USG-nya. Sedangkan ini anak berojol jam 7 lebih 10 menit. Aku bilang sama suami kalau menunggu USG aku sudah gak kuat, aku kayaknya mau lahiran sekarang. Apapun tindakannya aku terima gitu, aku mau lahiran sekarang, pokoknya udah bener-bener gak kuat. Dan ternyata mungkin itu sudah hampir pembukaan lengkap kayaknya pemirsa. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan pas ya di musola gitu, pas maghrib, anakku kan makan gitu. Nah, sambil aku juga bukan aku maksain sih, dipaksa sama anakku gitu, mama makan ini katanya. Ya Allah, perhatiannya gitu bikin terharu juga. Tapi sudah bener-bener gak kuat, boro-boro mau makan. Bilang ke orang rumah juga ya, mau diperiksa aja gitu. Pas aku nge-WA gitu ke orang rumah, ke bibi aku, mungkin pulangnya malam gitu. Nah, karena maghrib juga masih di sana. Maaf. Dan pas orang rumah nanya gitu, nggak kerasa perut kah, nggak mau melahirkan kah, atau gimana gitu, aku bilang enggak, sambil mengirimkan foto gambar makan gitu. Nah, biar orang rumah tenang gitu, biar dikiranya aku sedang makan, padahal aku sedang megangin perut sambil menahan. Pokoknya luar biasa sekali. Nah, setelah itu ya, suami datang lagi. Dia bilang gini, namanya di rumah sakit, kata petugasnya gitu, kalau melahirkan ya harus dites dulu, itu tuh yang dicolok irung. Aduh, itu hal yang paling aku takutkan di naon lah ya teh gitu, apa namanya, hal yang paling aku takutkan selama ini itu. Makanya selama hamil aku tidak pernah ke puskesmas buat dicek HB, di lab lah pokoknya itu ya. Ya karena aku dengar-dengar gitu kalau di sana itu ya harus di ini dulu. Dan ternyata hal yang aku takutkan itu harus aku alami saat itu. Tapi aku sudah tidak takut lagi dengan hal-hal yang aku takutkan itu, saking sakitnya menahan kontraksi. Ya, singkat cerita, sampailah kita ke tempatnya yang buat di tes corona eta tah. Gara-gara si eta ada riuh. Ternyata ya, sampai di sana aku kira langsung aja di tes gitu. Ternyata suami harus daftar dulu lagi, harus bayar dulu. Nunggu suami sendiri di sana, di luar ya teman-teman, di luar di kursi, ditemani sama anak, sambil Allahu Akbar, cuma bisa aduh guys, maaf ya anakku bangun. Oke guys, anakku sudah tidur lagi, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai, maaf ya guys, di luar berisik banget, ada orang yang sedang diskusi, suara mobil dan lain-lain.
Sampai suami pas pendaftaran ya, rasanya gimana ya, sudah menahan perut yang kontraksi yang luar biasa. Suami kesana kemari ngurusin ini itu, dicolok irung, mayar deh. Nah pas suami sudah datang lah ya ceritanya, masuklah ke ruangan tempat dites. Rasanya hal yang paling aku takutkan waktu kemarin lah, saat itu tidak lagi aku takuti. Rasanya biasa aja, di tolok irung mah lebih sakitan menahan pengen ngeden gitu. Nah aku kira pas sudah dites gitu langsunglah dibawa ke tempat bersalin, ternyata tidak teman-teman, dan aku harus nunggu lagi di luar. Astagfirullah, cuma bisa beristighfar dan ya istighfar aja, minta kekuatan sama Allah. Soalnya kalau ditanya kuat, aku benar-benar gak kuat saat itu. Benar-benar sudah nunggu 15 menit, rasanya serasa menunggu 15 tahun. Ini maaf ya, buat aku di tes kayak gitu rasanya itu menyiksa. Bukan di tesnya yang menyiksa, tapi waktunya. Soalnya pengennya itu ya kita berada di dirawat gitu, di infus lah dulu, dikasih apa gitu, bukannya nungguin hasil tes, dites dulu orang ya. Tapi kan ini emang prosedurnya ya, emang harus begitu mungkin ya. Tapi menurut aku dengan adanya tes-tesan kayak gitu itu benar-benar menyiksa ya. Buat laki-laki gak paham gimana rasanya, tapi buat wanita yang pernah lahiran normal dan merasakan kontraksi yang luar biasa itu harus menunggu. Jangankan menunggu 15 menit, menunggu semenit aja rasanya luar biasa sekali. Nah setelah selesai 15 menit barulah aku dibawa ke ruangan bersalin. Sama dokternya ditanya udah ada keluaran belum, ya aku bilang belum ada keluaran, tapi kontraksi sudah terus-terusan, tidak berhenti saat itu ya, terus-terusan. Aku bilang karena aku sudah pasrah ya, mau di sesar juga gak apa-apa, kata aku gitu. Sudah tidak takut lagi lah yang namanya di sesar, apalah itu, gak takut. Pokoknya aku mau melahirkan saat itu juga. Tapi ternyata pas dicek sama dokternya sudah lengkap dan barengan pembukaan lengkap, keluaran lendir darah juga. Nah beberapa saat setelah itu keluar air ketuban juga, Masya Allah. Bener-bener kalau orang Sunda malah nyentak kan naon sih, pokoknya mah ngahentak gitu tah. Jadi anak cowok mah cepet gitu. Barengan saat itu juga. Habis itu langsung lah. Nah dokternya itu kan nanya gitu, mana itu peralatan bersalinnya. Aku kan gak bawa sama sekali teman-teman, soalnya emang gak niat melahirkan tadinya, gak bawa sama sekali. Bayangin, gak bawa alat-alat buat aku melahirkan, gak bawa buat bayiku. Pokoknya gak tahu, suami juga gak diem di sana nungguin ya, karena sibuk kesana kemari nyari apa itu buat aku melahirkan. Terus nyuruh orang rumah buat bawain apa gitu. Terus nemenin anakku juga. Yang paling aku khawatirkan itu ya anak pertamaku. Aku takut anak pertamaku ke situ pas aku lahiran itu kan gak boleh ya, takutlah, apalagi kalau dia cewek kan ya. Aku lebih tenang kalau suamiku nemenin anakku yang pertama daripada nemenin aku melahirkan. Gak apa-apa lah, meskipun aku pengen banget megang apa gitu pas ngedennya gitu,
Tapi sebelum itu juga kan aku udah terus-terusan ngeremes tangan suami, jadi sudah cukup lah. Ya setelah itu jam 7 lebih 10 menit alhamdulillah keluar baby boy dengan sehat, lancar, selamat. Benar-benar luar biasa, puji syukur ya, puji syukur, benar-benar Allah maha besar, Allah maha pengasih, maha penyayang. Kun fayakun, benar-benar yang tadinya aku sudah pasrah mau disesar gitu, ternyata dengan spontan pas masuk aja udah langsung dah keluarlah yang aku tunggu-tunggu selama ini. Aku lahiran tuh bener-bener kejutan buat semuanya ya, khususnya buat orang rumah, karena orang rumah gak tahu aku kesana itu jadinya melahirkan gitu. Soalnya gak bawa peralatan apapun, terus gak bilang kerasa perut, kontraksi mau melahirkan gitu, karena di rumah aku bersikap biasa aja, padahal rasanya pas di rumah juga udah kerasa sih, tapi aku kira ya kontraksi palsu gitu. Bibi aku juga orang rumah lah pokoknya pada bilangnya kok bisa gitu menitawakal ya, nah melahirkan sendiri cuma sama suami. Tapi alhamdulillah dikasih kekuatan, kelancaran, keselamatan. Terima kasih buat teman-teman doanya ya. Ini juga berkat kasih sayang teman-teman semua. Ya meskipun melahirkannya itu benar-benar tanpa bawa peralatan melahirkan, tanpa bawa alat-alat bayi, benar-benar mendadak. Alat-alat bayi juga selimut bayi itu beli di sana langsung, di sana juga kan kurang lengkap, jadinya adik suami disuruh beli juga di mall, jadi ngedadak. Padahal pas umur 7 bulan dalam kandungan juga itu sudah persiapan, karena sudah kontraksi terus ya, jadi pas waktu 7 bulan juga aku kira aku mau melahirkan pas waktu 7 bulan, jadinya peralatan bayi sudah siap lah, sudah lengkap, jikalau sewaktu-waktu gitu aku mau melahirkan, pas waktunya malah tidak dibawa sama sekali, malah beli mendadak. Dan setelah lahiran itu ya alhamdulillah lah plong rasanya, orang rumah juga kaget. Sekian dulu ya sharing dari aku, nanti video selanjutnya aku mau ngasih tips ya biar bisa lahiran sebelum HPE, lahiran normal sebelum HPE. Anak aku bangun terus guys, mau ikut ngonten kayaknya. Udah, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.